mau main daripada mandinya guys pakai acara jadi duyung dulu lagi. Di dekat kebun kita ada sungai guys, tapi buat kesana tuh masuk hutan dikit. Dan kalian lihat nih, aku menemukan jamur yang kayak kemarin. Sumpil, ini bentuknya gemes banget ya kan guys, warnanya juga lucu. Tapi ini aku petik bukan buat dimakan ya guys, buat aku foto-foto video aja, soalnya aku suka, kayak estetik banget gitu. Dan gak lama sampai deh aku di sungai. Sekelilingnya ini emang hutan ya guys, dan jamur tadi aku cuci, tapi lihat deh batangnya berubah jadi warna kecoklatan. Gak estetik lagi dong. Batu di sungai sini emang gede-gede guys, beda sama sungai yang ada di desa. Tapi menurutku lebih enak gini sih, bisa jadi tempat ikat baju. Minusnya kalau batunya gede-gede gini agak susah jalan guys, kadang juga kepleset gara-gara batunya licin. Oke, mari kita mencuci. Nggak banyak kok, cuma jaket satu sama hoodie satu yang aku pakai tadi malam. Di sini kan malam-malam tuh dingin banget ya guys, jadi aku tuh nggak tahan kalau nggak pakai jaket. Karena batunya ada lumut, jadi aku sikat-sikat dulu biar nanti nggak nempel ke pakaian. Percuma dong, udah capek-capek nyikat malah kotor lagi gara-gara lumut. Udah pernah soalnya gara-gara lupa nyikat batunya dulu. Gak lama ya guys, karena cuciannya kan seuprit. Sekarang aku mau berubah jadi duyung dulu. Oke, duyung mau mandi dulu ya guys, dah. Bingung gimana caranya pulang, soalnya sungai tiba-tiba meluap guys. Apa malam ini tidur atas pohon aja ya? Jadi guys, hari ini tuh aku mau metik kangkung yang ada di dekat sungai, tapi karena gerimis aku neduh dulu bentar, soalnya aku takut pilek lagi guys. Kalau biasanya mah aku terobos aja, mau gerimis mau hujan. Dari atas ini aku lihat air sungainya tuh udah mulai naik guys, kemungkinan besar di hulu hujan deras. Dan aku selalu lupa sama buah ini. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Aku lupa lagi apa nama buahnya di tempatku. Bentuknya mirip buah ara, tapi ini ukurannya lebih kecil. Kalau rasanya nggak tahu ya mirip buah ara atau enggak, soalnya ini pertama kali aku mau cobain guys. Rasanya manis, terus ada pahitnya juga, dan ada aroma kayak jambu gitu guys. Kalau dibikin rujak kayaknya enak deh. Lihat guys, sungainya udah makin naik. Aku mau cepet-cepet metik kangkung nih, takutnya nanti malah makin naik aja. Kalau sungainya udah mulai naik kayak gini, aku nggak berani nyebrang sungai sendirian guys, jadi nanti aku pulangnya barengan sama pamanku. Untung aja pamanku masih di kebun. Kalau misalnya pamanku udah pulang dari kebun, kayaknya aku bakal tidur atas pohon beneran deh guys. Oh ya, beberapa bulan yang lalu tuh kita bikin rakit guys, supaya nyebrangnya lebih mudah kan. Tapi belum juga lama pakai rakitnya udah ke bawah arus sungai meluap aja. Sampai sekarang rakitnya tidak ditemukan guys. Oke, aku metik kangkungnya segini aja guys, soalnya dari tadi pamanku manggil-manggil terus, katanya sungai udah makin naik. Takut juga aku guys gak bisa pulang atau nanti malah berpulang. Tapi alhamdulillah kita nyebrangnya dengan selamat. Yuk kita olah gula tebu yang kita bikin kemarin jadi isian klepon guys. Kue tradisional yang bikinnya tuh gampang banget. Nah, untuk gula tebunya kemarin udah mengeras ya guys, jadi diiris-iris dulu biar bisa dimasukin ke dalam adonan kleponnya nanti. Sekarang aku mau bikin adonannya dulu. Untuk bahannya ini aku pakai tepung ketan ya. Terus tambahkan air dan pewarna. Untuk pewarnanya terserah sih guys. Kalau aku sih mau bikin klepon yang warna-warni. Ada warna merah, warna coklat, hijau, sama pink. Selanjutnya adonan tadi aku buletin, terus aku kasih isian pakai gula tebu. Habis itu dibuletin lagi, jadinya kayak gini. Semua adonannya udah aku kasih isian. Lanjut adonannya kita rebus. Kalau adonannya udah mengambang berarti udah mateng guys. Terakhir tinggal dibalurin pakai kelapa parut deh. Oh iya, untuk kelapanya udah aku kukus ya guys. Wow, yeay, udah jadi guys. Mari kita. Aku mau makan yang warna hijau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tempatku kue ini tuh namanya onde-onde guys. Sayuran di lereng sungai bikin kakiku pegel-pegel guys, tapi rasanya puas banget karena mata auto segar lihat hijau-hijaunya persayuran. Tadi terik banget, tibanya di ladang udah mendung aja. Mendung sih nggak apa-apa ya, asal jangan hujan. Soalnya mendung malah bikin adem dan nyaman buat panen sayuran guys. Pas turun ke ladang ke
mataku langsung tertuju sama labu-labu ini guys. Bikin mata auto segar dan tanganku udah gak sabar banget nih pengen metik labunya. Jujur agak susah sih guys metik labunya, soalnya ini posisinya di tebing gitu kan. Kalau nggak sengaja kepleset bisa keguling-guling terus jatuh ke sungai guys. Labu yang masih kecil gini juga udah enak dimakan loh guys, jadi aku petik aja beberapa. Aku juga metik ini guys, kalian tahu kah ini apa? Kalau di tempatku disebut cundiro. Cundiro ini saudaranya tomat guys. Untuk cabai ada sih sedikit, jadi sekalian aja aku petik. Udah mulai terik lagi guys, ya Allah aku gerah banget. Pengen rasanya nyebur ke sungai, tapi sungainya lagi keruh, nanti bisa gatel-gatel. Dan aku malah salvo ke rebung guys. Ternyata rebungnya udah tumbuh lagi. Nggak mungkin dong ya kalau aku biarin aja, udah pasti aku bawa pulang. Oke guys, inilah sayuran yang aku petik sore ini. Udah berburu keong terus lanjut metik sayuran gini, waktu tuh berasa jalan cepet banget guys. Sibuk ngumpulin ini itu, tahu-tahu udah gelap aja. Siap-siap dulu apa aja yang bakal dibawa, yang pastinya itu keranjang sama ember ya guys buat tempat keongnya nanti. Gara-gara gini enaknya minum yang seger-seger ya guys. Kemarin aku lihat di FYP bulan Guritno minum Cimory yogurt drink zero sugar. Rasanya ternyata beneran enak, seger banget, gak asem tanpa tambahan gula. Beneran seger tanpa sugar. Oh iya guys, aku mau ikutan nyebur cari keong juga, soalnya luka di kaki aku tuh belum terlalu kering. Selain karena itu, aku tuh juga takut kalau mau nyebur di sini karena katanya ada lintah guys. Jadinya aku yang pegangin wadah keongnya aja ya. Selesai cari-cari keong, kita lanjut metik sayuran. Kayaknya belum banyak deh yang bisa dipanen guys, tapi nanti tuh kalau udah keliling-keliling pasti bakal penuh juga kok keranjang yang kita bawa. Karena belum ada buah labu, jadi aku mau petik pucuk labunya aja deh. Pucuknya juga enak loh guys. Kalian udah pernah belum makan pucuk labu? Gak kerasa ya guys, udah gelap aja, tapi ini kita mau metik terong dulu. Dan tadi tuh bapakku ada dapet durian loh guys, tapi duriannya belum matang, durian yang diruntuhin monyet. Lumayan lah ya. Musim hujan gini tuh nggak nyari aja bisa nemu jamur guys. Kayak sore ini niatnya cuma ikut bapak jenguk bubu, malah dapet rezeki satu keranjang jamur plus buah kurma hutan. Kemarin tuh sempet cerah sekitar 3 harian, dan hari ini kembali hujan lagi guys. Kirain udah berakhir musim hujannya, ternyata belum. Oh iya, untuk bubu bapakku yang pertama ini nggak dapet ikan guys, lebih tepatnya ikannya tuh keluar lagi kata bapakku. Ya udah, kita lanjut jenguk bubu yang kedua ya, semoga aja ada ikannya. Ini kan bubu yang pertama tadi aku ada lihat jamur guys, tapi nanti aja petiknya pas kita perjalanan pulang. Alhamdulillah bubu yang kedua ini ada ikannya guys, ikan sida 2 ekor. Dari kejauhan aku sama bapak tuh lihat buah ini guys, kayak menarik banget. Kita buka ya buahnya, kalian lihat isi dalamnya guys, kayak gini. Jadi ini tuh buah kurma hutan guys, tapi bohong. Aku sama bapakku juga nggak tahu guys ini buah apa. Kata bapakku aromanya nggak enak. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Kayak yang tadi aku bilang, terus pulangnya aku mau metik jamur. Ada jamur kuping sama jamur putih guys. Jamurnya ini tumbuh di kayu-kayu yang hanyut di sungai. Setelah dikumpulin ternyata
ternyata banyak juga dapat jamurnya. Dan aku lihat ada rebung nih, tapi cuma satu. Gak apa-apa deh, aku petik aja, siapa tahu nanti ada tambahnya. Kalian lihat ya guys, bapakku bawa apa dari seberang. Wow, bapakku dapat banyak jamur. Bisa-bisa dapat satu keranjang nih nanti. Pohon tumbang yang ada di belakang pondok kita ternyata ditumbuhin jamur juga. Walaupun dapat jamurnya udah banyak, tapi yang ini tetap aku petik guys. Kalau nggak dipetik kayak ada yang ngeganjel gitu. Tuh banyak kan kita dapat jamurnya. Kasurku udah rusak guys, jadi aku mau bikin yang lebih tahan lama pakai lidi nipah. Semoga nanti malam gak hujan ya, soalnya aku mau ke pasar malam. Tadi mak aku beli miso, jadi aku mau makan miso dulu sebelum berangkat ambil lidi nipahnya. Tapi kayaknya ini cuaca nggak memungkinkan ya guys, soalnya udah mendung banget. Tuh kan hujan, besok aja deh. Soalnya aku lagi menghindari banget yang namanya kehujanan guys. Ini aja aku masih pilek, belum sembuh-sembuh. Nah aku udah nyampe ya guys di tempat nipahnya, dan aku pilih-pilih dulu lidi nipah yang sekiranya bagus buat dibikin sapu. Aku mau cek buah nipah ini dulu guys, sudah ada isinya belum ya? Lumayan juga nih. Ternyata belum ada isinya. Nanti deh sebelum pulang aku mau cari buah nipah dulu. Sekarang fokus dulu ke tujuan utama kita, yaitu mau ambil lidi nipah. Oh iya, tumbuhan nipah ini serbaguna banget loh. Buahnya bisa dimakan, rasanya manis, kenyal, terus lidinya bisa dijadiin sapu yang kuat dan awet. Nah daunnya juga sering dipakai buat banyak hal, mulai dari bahan atap rumah tradisional sampai dijadiin selongsong rokok tradisional loh. Dan katanya umput nipah juga bisa dimakan guys, tapi aku belum pernah coba sih. Mungkin kapan-kapan ya kita coba masak umput nipah. Pokoknya satu tanaman bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan sehari-hari guys. Terus di video aku bikin es kulkul buah nipah kemarin, banyak yang ngira kalau buah nipah sama kolang-kaling itu buah yang sama, padahal berbeda. Bentuknya emang mirip ya, kenyal-kenyal gitu. Kalau kolang-kaling itu dari buah aren guys, dan sebelum dimakan harus diolah dulu. Sedangkan kalau nipah ya dari pohon nipah, pohonnya aja beda loh. Terus nipah tuh bisa dimakan langsung tanpa diolah dulu. Jadi walaupun sama-sama enak dimakan, sumbernya, rasanya, sama cara ngolahnya jelas beda ya. Nggak kerasa udah selesai aja bikin sapunya. Sapu lidi nipah ini lebih awet dari sapu lidi kelapa guys, soalnya lidi nipah tuh seratnya lebih padat dan kuat. Jadi nggak gampang patah meski dipakai tiap hari. Cocok banget buat nyapu halaman atau dijadiin sapu kasur. Oke guys, sekarang aku mau ke pasar malam dulu. Mau cari jajanan enak guys. Kalau udah ke pasar malam tuh bawaannya pengen jajan terus. Malam di rumah pohon malam ini tuh bener-bener berasa uji nyali guys. Hujan badai nggak berhenti, anginnya kenceng banget sampai rumah pohon kerasa goyang kayak mau roboh. Dari tadi pagi cuacanya udah mendung aja guys, makanya aku nggak jadi jemur pinang, takut nanti tuh hujan pas aku lagi nggak di rumah pohon. Soalnya nanti tuh aku mau ke desa buat beli tepung untuk bikin camilan guys. Rencananya malam ini tuh aku mau bermalam di rumah pohon biar bisa ngedit, soalnya kan di sini ada sinyal. Tapi sering nggak ada juga sih kalau cuacanya lagi buruk. Nah sebelum pergi ke warung aku mau pakai ini dulu, tone up cream dari G2G buat bantu mencerahkan guys. Suka banget deh, soalnya mudah diratakan dan mudah menyerah. Harganya cuma 40.000 aja, dan aku pakai ini biar nggak kelihatan kusam guys. Ya udah langsung aja aku mau ke warung sebelum nanti keburu hujan. Semoga aja nggak kehujanan di jalan, soalnya pasti nanti jalan bakal licin banget, karena kan jalan berkeluar dari kebun tuh tanah guys, bukan aspal. Untung aja belum hujan dan ini aku udah nyampe rumah pohon lagi. Ini belanjaan aku ada tepung terigu sama tepung tapioka guys. Oke, ayo kita mulai bikin cemilannya. Aku suka banget bikin ini guys, nggak tahu ya namanya apa, karena ini aku asal-asalan aja. Pakai tepung terigu, tapioka, dikasih penyedap rasa, potong-potong dan rebus. Nanti kalau udah mateng tinggal kasih saus sama bubuk cabe, udah deh. Baru nyadar air di rumah pohon udah habis. Aku mau ambil air dulu di anak sungai depan rumah pohon guys. Anak sungainya nggak terlalu jauh kok, tapi agak gelap aja karena di dalam hutan kan, dan posisinya lagi mendung. Nyesel banget tadi nggak bawa payung, tiba-tiba hujan deras dong guys. Nggak tiba-tiba sih, dari tadi pagi pun udah mendung kan, tapi gerimis dulu kayak jangan langsung deras gini. Tadi aku udah lari sekuat tenaga guys, tapi tetap aja kalah sama derasnya hujan. Alhasil basah deh. Tapi keren sih, tone up cream yang aku pakai tadi tetap bertahan walaupun udah kehujanan guys. Ya ampun, ini pertama kali aku kena hujan badai pas di rumah pohon. Demi apa, ini rumah pohonnya goyang banget sampai kepalaku pusing. Gak jadi deh bermalam di sini guys, aku mau turun aja ke pondok tempat orang tuaku.